Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Amar Robbani dengan NIM 211910601036 mempresentasikan tugas bertemakan remediasi agroindustri. Berikut ini rangkuman yang dari artikel yang berjudul Fitoremediasi Lahan Tercemar Merkuri di Sekitar Tambang Pongkor. Pertambangan emas yang semakin meluas termasuk di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor menyebabkan pencemaran logam berat seperti merkuri pada lahan sekitar. Pencemaran ini berdampak serius terhadap produktivitas tanah, kesehatan manusia, dan kerusakan lingkungan akibat akumulasi logam berat dalam tanah dan hasil pertanian. Salah satu solusi ekologis dan ekonomis untuk mengatasi hal ini adalah metode fitoremediasi, yakni pemanfaatan tanaman hiperakumulator yang mampu menyerap logam berat dari tanah melalui mekanisme fitoekstraksi. Penelitian ini menggunakan dua jenis tanaman, yaitu kacang kalopo, Calopogonium mucuonoides, dan rumput gajah kate, Penicetum purpureum. Dua skenario fitoremediasi diterapkan secara in situ, langsung di lokasi tanah tercemar, dan ex situ dalam reaktor buatan. Pada skenario in situ, tanaman kacang kalopo ditanam di area seluas 400 meter persegi dengan volume tanah tercemar 180 ton, dengan kapasitas serapan sebesar 0,68 miligram merkuri per kilogram berat kering tanaman. Diperlukan sekitar 2.206 tanaman untuk merehabilitasi lahan tersebut. Hasilnya menunjukkan efektivitas yang tinggi dengan penurunan konsentrasi merkuri mencapai 90 hingga 100%, menjadikan metode ini sangat menjanjikan untuk skala yang luas. Sementara itu, pada skenario X itu, reaktor-reaktor kecil digunakan untuk menanam kacang kalopo secara single plant dan gabungan dengan rumput gajah kate mixed plant. Reaktor berisi 3-9 kg tanah tercemar dan dilakukan pengukuran kadar merkuri pada hari ke-30, 40, dan 50. Hasil secara ringkas menunjukkan bahwa single plant kacang kalopo menurunkan kadar merkuri hingga efisiensi 33,3%. Dan mixed plant kacang kalopo ditambah gajah kate menunjukkan efisiensi lebih tinggi hingga 66,67%. Efektivitas mixed plant disebabkan oleh kombinasi sifat tanaman pionir dan daya akumulasi logam yang tinggi dari kedua spesies tanaman tadi. Namun, hasil X itu belum mencapai ambang batas aman menurut standar negara Thailand. Berbeda dengan metode in situ yang telah melampaui kriteria tersebut. Pencemaran tanah oleh merkuri di area pertambangan Pongkor disebabkan oleh praktek pertambangan konvensional tanpa IPAL, termasuk oleh penambang tanpa izin atau PETI. Limbah amalgam yang dibuang ke sungai dan lahan pertanian menyebabkan peningkatan drastis kadar merkuri dalam tanah karena merkuri tidak dapat terurai secara biologis. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa fitoremediasi in situ dengan kacang kalopo lebih efektif dibandingkan metode ex situ, baik secara single maupun mixed. Metode ini layak diterapkan untuk merehabilitasi lahan yang kritis dan mendukung keberlanjutan pertanian di kawasan terdampak tambang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.